Puji Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya akan mengajak saudara membuka di dalam Lukas pasal 18. Di perikop pertama ayat 1 sampai 8. Saya akan menyampaikan, jadi ada dua bagian dari khotbah ini. Pagi ini saudara akan mendengar di pasal 18 yang sama, satu bagian yang akan saya sampaikan. Lalu semestinya kalau saudara mengikutinya nanti di sesi kedua jam 5 sore pada kita, itu akan lebih lengkap saudara-saudara. Ya, akan lebih lengkap karena ini dua bagian yang harusnya satu, tapi saya menyampaikan menjadi dua. Ya, kalau sudah ada kesempatan nanti sore ya jam 5 sudah bisa mengikuti kembali pada tema yang berbeda. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membaca Lukas pasal 18 ayat 1. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ini judul perikopnya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saya akan menyampaikan firman Tuhan dari tema ekspresi iman, pengulangan. Ya, ekspresi iman, pengulangan. Nah, berkaitan dengan pengulangan, saudara-saudara, di awal tahun saya menyampaikan 3 seri khotbah, ya. 3 kunci atau 3 rahasia keberhasilan untuk sukses di tahun 2020. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara masih mengingat, salah satu bagian dari 3 seri itu adalah tentang pengulangan. Tapi di sana lebih bicara pada pengulangan, pada hal-hal yang benar, pengulangan hal-hal yang baik, yang berguna dan sebagainya. Berkaitan bagaimana kita bisa berhasil dalam proses mencapai itu, saudara-saudara. Ya, nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mau bicara tentang pengulangan sebagai sebuah ekspresi iman, ya. Jadi ekspresi iman itu pengulangan. Nah, berkaitan dengan iman. Jadi ini pengulangan berkaitan dengan iman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara baca baik-baik, amati baik-baik dalam perikop yang tadi sudah kita ikuti bersama-sama. Berdoa rupanya adalah bagian dari ekspresi iman saudara dan saya kepada Yesus Kristus. Nah, minggu lalu saya bicara tentang kebenaran bagian yang akan membentuk iman, membentuk keyakinan, membentuk ibadah saudara menjadi semakin kuat dan semakin baik. Nah, pagi hari ini saya masih berbicara tentang iman, tapi dalam kaitannya menunjukkan bagaimana ada banyak ekspresi yang kita tunjukkan, dan itu adalah ekspresi iman saudara. Dan itu memerlukan pengulangan saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Rupa-rupanya kalau sudah amati, perhatikan baik-baik. Doa yang Yesus sebutkan di ayat pertama. Itu bicara tentang ekspresi iman. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kalau sudah perhatikan baik-baik, mari kita lihat. Yesus memberitahu kepada murid-muridnya hal tentang berdoa. Di dalam ayat 1, terjemahan bahasa Indonesia ya dari Lai itu bagus, bahwa
Saya ulangi dari ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perhatikan frasa ini. Berdoa dengan tidak jemu-jemu, itu pengulangan. Saudara, jadi dengan tidak jemu-jemu itu anak kalimat untuk menerangkan tentang doa. Doa kalau saudara menunjuk, kita mundur di ayat 8 ya, bukan mundur, maju di ayat 8, saudara akan mendapatkan rupa-rupanya semua yang Yesus bicarakan di perikop ini berbicara tentang iman, berkaitan dengan iman dan ekspresi, salah satu ekspresi iman sudah ada doa. Ya, doa. Dan itu Yesus katakan dengan tidak jemu-jemu, itu penjelasannya. Saudara-saudara dalam terjemahan, salah satu terjemahan juga yang lain, di NIV ya, dia pakai kata not give up. Jangan menyerah. Jadi kalau engkau berdoa, enggak boleh menyerah. Teruslah berdoa, tetaplah berdoa. Saudara perhatikan baik-baik frasa yang dipakai. Jadi Yesus meminta mereka tetap berdoa, terus berdoa dengan tidak jemu-jemu, kemudian jangan menyerah. Jadi ini menunjuk sebuah aktivitas yang terus menerus dan berkelanjutan. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat selanjutnya. Di dalam ayat yang ke-8 tadi saya sudah jelaskan, rupa-rupanya penting pengulangan, ya. Semua bagian yang mengekspresikan butuh pengulangan. Oleh karena itu, ekspresi iman itu sesungguhnya pengulangan. Kalau ingin saudara membentuk, menumbuhkan terus iman saudara, maka ekspresikan itu dalam banyak cara dan itu harus terus-menerus diulangi. Mari kita lihat selanjutnya. Bagian kedua adalah yang perlu kita bahas pagi hari ini. Saya ingin sampaikan dulu bahwa sudah berkaitan dengan doa itu sendiri, kata doa. Ya. Kata doa kadang kita cuma pahami adalah sesuatu yang kita lakukan ketika kita ambil waktu untuk duduk diam bersama dengan Tuhan. Lalu mulai berkata-kata, mengucapkan semua ungkapan hati kita dan sebagainya. Kita mengucapkan pokok-pokok doa, menyampaikan, menaikkannya kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini saya mau ajak saudara melihat, rupa-rupanya kata yang dipakai untuk doa itu punya banyak kata turunan di bawahnya. Ya. Jadi kata doa itu punya pengertian turunan lagi di bawahnya, saudara-saudara. Jadi tidak hanya terbatas pada apa yang saya jelaskan yang pertama, yang mungkin selama ini kita pahami, mau makan berdoa, mau tidur berdoa, mau bekerja berdoa. Tidak sebatas itu pengertian tentang doa. Yang Yesus maksudkan adalah bahwa ini berkaitan dengan ucapan syukur. Ya, ucapan syukur itu adalah ekspresi dari iman saudara juga. Karena kata ucapan syukur ini dalam beberapa bagian firman Tuhan menunjuk kepada aktivitas, dipakai kata doa juga menunjuk pada aktivitas ucapan syukur. Nah, ucapan syukur kemudian apa? Yang lain lagi adalah ketika saudara melayani Tuhan, saudara beribadah kepada Tuhan, adalah kata-kata turunan kata yang sama yang bersumber dari kata satu kata ini yang dipakai di ayat 1, kata doa. Ya. Artinya apa saudara-saudara? Rupa-rupanya ekspresi iman saudara ada banyak ragamnya, tidak hanya satu, tidak hanya doa. Ucapan syukur adalah ekspresi iman, ungkapan iman. Ibadah adalah ungkapan iman. Kemudian melayani adalah ungkapan iman. Doa syafaat itu mendoakan keperluan orang lain, itu adalah ungkapan iman. Doa yang sudah naikkan secara pribadi itulah adalah ekspresi ungkapan iman saudara kepada Allah. Bahkan ketika saudara meratap di hadapan Tuhan atas keluhan-keluhan, pergumulan yang begitu dalam, yang kau gak bisa sampaikan kepada orang lain, yang mungkin tidak ada jalan keluarnya di tempat-tempat lain, kepada orang lain tidak bisa memberikan jawab, engkau kemudian mengadukannya di hadapan Tuhan. Itu pun adalah bagian dari ekspresi iman yang dicakup di dalam kata yang Yesus perintahkan, berdoa itu tadi. Nah, artinya saudara-saudara bahwa ekspresi iman ini penting diulang-ulang. Jadi ekspresi iman itu ada pengulangan, saudara-saudara. Penting mengulang-ulang banyak aktivitas
yang merupakan ungkapan iman saudara kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lanjut. Ada perumpamaan yang Yesus sampaikan. Tidak hanya dari frasa yang dipakai untuk menunjuk bahwa ungkapan iman, ekspresi iman itu butuh pengulangan, ditunjukkan dari frasa berdoa dengan tidak jemu-jemu, tanpa menyerah. Tapi ada yang menarik perumpamaan yang Yesus sampaikan. Bahwa ada seorang hakim, dia tidak kenal Tuhan dan dia tidak takut manusia, dia tidak takut siapapun. Artinya dia orang yang selalu bertindak lurus-lurus saja, boleh diartikan seperti itu. Tapi ada satu perempuan dalam perumpamaan itu terus saja datang, seorang janda, kemudian dia terus datang mengadukan persoalannya, meminta supaya hakim ini membela perkaranya terhadap lawannya supaya dia ditolong, dibantu, kalau boleh dimenangkan atas perkaranya. Nah, terus berulang. Dan saudara-saudara diulangi lagi, besok datang lagi, hakim ini tidak mau lakukan itu sepertinya dalam perumpamaan itu mau digambar seperti itu. Tapi sudah kita lihat kali kata yang dipakai. Terus menerus dia datang. Lalu datang dia merengek, meminta tolong, dia gedor pintu hakim, dia minta tolong dan seterusnya. Sampailah pada ayat yang kelima. Saudara-saudara, ayat itu menarik sekali ya. Kemudian di dalam firman Allah yang hidup saya mau baca buat saudara. Beberapa waktu lamanya hakim itu tidak mempedulikan dia. Tetapi akhirnya ia merasa kewalahan. Ini di firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup. Aku tidak takut kepada Allah ataupun kepada manusia, katanya dalam hatinya. Tetapi perempuan itu mengganggu aku. Aku akan berusaha agar ia memperoleh keadilan. Karena ia menjengkelkan aku dengan kedatangannya yang berulang-ulang. Hakim ini sampai jengkel. Dia risih. Kalau dalam bahasa terjemahan bahasa Jawa, kalimat terakhir dia pakai, dia ngomong begini, tak kasih keadilan saja gitu ya, kalau saya artikan begitu, daripada aku diamuk. Ya, hakim ini takut diamuk sama wanita tersebut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Menarik bahwa hakim itu yang dilakukan hakim itu lebih baik aku berikan keadilan kepadanya karena dia terus saja merengek, dia terus saja menggangguku untuk melakukan sesuatu yaitu memberikan keadilan kepadanya. Jadi ada terus menerus wanita ini datang memohon yang sama, terus datang, besok datang lagi melakukan yang sama, memohon yang sama, lusa datang lagi memohon yang sama, melakukan yang sama, menangis dengan cara yang sama, sampai digambarkan aku jengkel. Hakim itu kata aku jengkel, ya. Kenapa? Karena wanita ini terus menerus datang dengan cara yang seperti itu, dengan pengulangan yang sama, dengan permintaan yang sama bahkan. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Lalu Yesus ngomong begini kepada murid-muridnya yang mendengar. Camkanlah, perhatikanlah baik-baik apa kalimat hakim tersebut. Apa kalimatnya? Saya sudah baca tadi. Pada akhirnya hakim katakan, aku akan memberikan keadilan kepadanya. Mengapa? Karena dia terus menerus datang. Dia terus menerus mengulangi hal yang sama. Saudara-saudara, perumpamaan ini menunjukkan hakim. Jadi kontrasnya itu, hakim itu tidak kenal Allah. Dan dia tidak takut kepada manusia. Lalu Yesus katakan, apalagi Bapamu yang di surga. Tidakkah dia akan penuh belas kasihan, mempedulikan saudara, memahami saudara, mendengar saudara. Saya percaya saudara-saudara,
Bagi Allah, ketika engkau terus-menerus datang, mengekspresikan ya, ekspresi iman saudara. Ada banyak ungkapan iman saudara tunjukkan kepada Allah. Dan Yesus katakan, Allah menghendaki engkau mengulang-ulang itu. Ayat 1 sudah bicara itu. Perumpamaan hakim dan janda ini menegaskan itu. Lalu Yesus katakan, belajarlah dari hakim dan janda tersebut, dari kisah mereka. Artinya begini, bagi Allah bahwa pengulangan, jadi apa yang sudah ulang-ulang berkaitan dengan ekspresi ungkapan iman itu sangat penting bagi proses bertumbuh, bagi terbentuknya iman saudara kepada Allah, saudara-saudara. Entah saudara berdoa sebagai ungkapan iman, mengucap syukur sebagai ungkapan iman, ekspresi iman saudara, atau melayani Tuhan sebagai wujud dari ekspresi iman saudara, atau saudara beribadah kepada Tuhan sebagai ekspresi atau ungkapan iman saudara, atau bahkan ketika sudah sedang meratap atas sesuatu, sedang menangisi di hadapan Tuhan atas kata-kata, bahkan kata-kata tidak mampu sudah ucapkan di hadapan Tuhan, saking beratnya beban yang saudara gumuli, terus diulangi di hadapan Tuhan. Bagi Allah itu tidak ada masalah, karena dia penuh belas kasihan. Kalau hakim yang tidak takut akan Allah, hakim yang tidak takut manusia, dia bisa memberikan jawab atas wanita yang meminta keadilan kepadanya. Apalagi Allah, Bapamu yang di surga, yang penuh belas kasih buat saudara dan saya. Masalahnya pagi hari ini adalah saudara-saudara perlu pengulangan. Ekspresi iman itu perlu diulang-ulang. Ya. Kapan terakhir sudah mengulanginya? Mengekspresikan iman saudara. Ya. Mari kita terus mengulanginya, melayani Tuhan. Kita mengulang-ulang itu. Terus melayani Tuhan. Besok melayani Tuhan, lusa melayani Tuhan, dan seterusnya. Berdoa, hari ini berdoa, pagi ini berdoa, besok pagi engkau berdoa lagi. Lusa paginya engkau berdoa lagi. Atau malam atau siang engkau berdoa lagi. Engkau bersyafaat hari ini, besok bersyafaat lagi. Lusa demikian, lakukan lagi. Lalu kemudian apa lagi? Sudah menaikkan syukur kepada Tuhan. Entah situasi keberkatan atau keterbatasan. Sudah melakukannya hari ini, besok saudara lakukan lagi, lusa dilakukan lagi, kemudian setelah lusa apa? Ya hari keempat dilakukan lagi, seminggu terus menerus dilakukan. Bahkan ketika saudara mungkin mengalami satu pergumulan sekali lagi yang seperti mungkin Hana alami, ya di dalam 1 Samuel pasal 1, 2, di pasal 2, di pasal 1 dia pergumulan. Bergumul begitu dalam atas pergumulan batinnya. Dia tidak punya anak, dia disakiti oleh madunya. Sampai Imam Eli pikir, wah orang ini mabuk. Dia enggak mabuk. Dia sedang meratap di hadapan Tuhan. Di pasal 2, dia naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Diulang, kapan terakhir engkau mengulanginya? Jangan bosan saudara-saudara. Ekspresi iman itu pengulangan. Semakin sudah ulang, semakin sudah ekspresikan dan diulang-ulang, itu semakin baik. Ada satu bapak ya, ini diceritakan, kalau sudah mungkin ada di antara saudara yang mengikuti ibadah ini pagi ini pernah membaca buku yang ditulis oleh Napoleon Hill ya, yang berjudul Things and Grow Rich ya. Di dalam salah satu kisah di buku ini diberikan satu cerita tentang ada satu paman ya, Bapak Derby namanya. Dia orang yang suka emas, mencari emas ya, maniak emas lah. Nah, satu kali dia datang ke satu tempat, dia punya cangkul, pacul untuk
gali tanah di mana emas itu ada, dan dia dapat lokasi yang sangat bagus. Dan ketika dia gali, kemudian dia dapat bongkahan-bongkahan bebatuan yang berkilau. Wah, dia senang banget. Dia orang yang sangat maniak emas, jadi memang hidupnya dia menambang emas secara tradisional seperti itu. Nah, dia dapat dengan peralatan yang sesederhana itu. Dia dapat, dia kumpulkan banyak, lalu dia bawa pulang, dia olah, dan keluarlah emas dari bebatuan yang dia gali. Nah, dia rasa dia sudah dapat lumayan banyak, lalu dia pikir, saya harus ajak keluarga, kemudian tetangga, mungkin beberapa tetangga juga. Jadi tempat itu dirahasiakan, karena dia lihat ada banyak emas. Dirahasiakan, lalu jejaknya juga dia tutupi, supaya hanya dia yang tahu. Dia pulang ke daerahnya dan memberitahu beberapa warga kampungnya, saudaranya, ayo kita kumpulkan, nih aku sudah dapat emas, kita kumpulkan uang, kelihatannya emasnya banyak, kita beli mesin. Ya, jadi sekarang dari yang manual, cangkul manual, alat manual menggali emas, mereka beli mesin. Nah, kemudian terkumpul uang dan kemudian mereka membeli mesin. Akhirnya mereka datang ke lokasi, lebih, tidak hanya satu orang ini lagi, Derby namanya, tapi yang lain juga pada ikut, ya saudara-saudaranya. Nah, mereka mulai menggali. Wow, mereka mulai dapat. Dan mereka menjadi orang-orang yang mulai dari sisi keuangan naik level. Nah, dari situ mereka rasa, wah masih banyak emas. Dari satu mesin mereka beli lagi mesin yang lain dan dengan kredit. Artinya dia beli mesin yang lain, mobil yang lain untuk didatangkan, dan yang lainnya adalah kredit pinjaman, maksudnya mereka membeli dari pinjaman. Karena mereka yakin ada banyak emas di dalamnya. Nah, setelah itu terjadi, mereka terus berulang-ulang datang ke tempat tersebut. Dan ketika ada banyak alat didatangkan, ada banyak mesin didatangkan, termasuk mobil, kemudian mereka mulai menggali. Aduh, mereka gali. Mereka mulai tidak dapat bongkahan batu-batu yang mengandung emas. Mereka gali lagi. Sudah dengan mesin nih, masih banyak mesin ya. Tidak dengan pacu lagi, mereka gali. Terus digali. Mereka mulai rasa kecewa. Wah, kayaknya sia-sia. Tanah ini sudah mulai tidak ada emasnya. Bebatuan ini emasnya sudah berkurang. Percuma. Ini tagihan kita makin banyak. Kadung sudah terlanjur, pesen banyak mesin, mobil dan sebagainya. Kayaknya sudah sia-sia. Akhirnya dalam keputusasaan seperti itu, karena menggali terus tidak ada, menggali terus tidak ada, menggali pun tidak sesuai ya. Mereka katakan udah sia-sia. Paman Derby akhirnya mengambil keputusan menjual itu alat-alat untuk menggali, mesin-mesin dan mobil kepada tukang rongso ya. Jadi barang bekas, mobil bekas, alat-alat berat bekas dijual lah. Dan kemudian taksir harganya, oke deal. Paman Derby, keluarga besarnya, kemudian tetangganya yang bekerja sama akhirnya pulang ke daerahnya. Lalu tukang rongso ini berpikir, wah ini berapa ya nilainya? Akhirnya dia coba taksir. Oke, dia taksir, minta ahli ya. Jadi ahli bebatuan datang naksir, bukan naksir hanya mentaksir harga dari mobil tersebut. Tapi dia mau minta bantuan menaksir lokasi yang sudah ditinggalkan. Lalu ahli bebatuan itu datang dan katakan, kalau alat-alat yang kamu beli ini kira-kira ya sudah pantaslah harganya. Tapi saya mau beritahu kamu tentang tanah ini. Bolehkah saya sarankan kamu, ya ini saran dari ahli ini kepada tukang rongso ini. Bolehkah kamu pakai alat ini lagi, mesin-mesin ini, pakai ulang untuk gali. Di lokasi yang sama yang ditinggalkan, kamu gali. Atas saran tersebut kemudian akhirnya barang itu tidak dijual. Biasa kan mereka jual kembali. Tidak dijual, lalu dipakailah untuk menggali. Menggali. Kira-kira setelah menggali, batasnya digali itu 3 depa lah ya, 3 meteran gitu ya. 3 meter lebih, 4 meter lah.
Digali 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ternyata alur emas itu ada di situ. Kumpulan bebatuan yang penuh dengan emas, yang melampaui emas yang sudah ditemukan Paman Darby, ada di bawahnya, persis di tempat yang mereka tinggalkan. Siapa yang dapat? Tukang rongsok. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengulangan penting. Ekspresi iman adalah pengulangan. Jadi ekspresi, ada banyak ekspresi iman. Saya sudah jelaskan buat saudara pagi hari ini. Itu butuh pengulangan, karena pengulangan itu akan menentukan. Kadang kita rasa bosan, saudara-saudara. Mungkin saudara bosan juga. Mungkin saudara rasa katakan, aduh kok begini terus, ibadah seperti ini terus, doa seperti ini terus. Ya saya mengucap syukur kepada Tuhan, melayani seperti jalan seperti itu saja. Saudara-saudara teruslah ulangi. Ekspresi-ekspresi, ungkapan-ungkapan iman, saudara, teruslah diulangi. Saudara tahu, di satu titik pengulangan saudara akan mendapatkan hal-hal hebat, hal-hal yang luar biasa, yang mungkin tuh sementara saudara ingin tinggalkan pengulangan itu, saudara tidak mau lagi ekspresikan dari iman saudara lewat banyak pengulangan-pengulangan yang terjadi. Saya mau katakan, Tuhan sedang bawa saudara pada satu titik di mana ketika saudara terus mengulangi dari berbagai macam ungkapan iman saudara kepada Allah, Tuhan akan bawa saudara di titik di mana saudara akan mendapatkan sesuatu yang belum pernah engkau bayangkan sebelumnya, yang tadinya mungkin kau katakan, aku sudah capek, aku sudah lelah, dan seterusnya. Saudara, saya akan melanjutkan sebentar sore. Saya akan bicara tentang pengulangan dan mujizat. Jadi kalau sudah mau tahu hebatnya pengulangan itu seperti apa, jadi sore nanti sudah akan temukan jawabannya. Ya, tidak hanya tukang rongsok yang dapat emas. Saudara kalau mengulangi, ekspresikan ungkapan-ungkapan iman saudara. Kalau tukang rongsok itu dapat emas, saudara akan dapatkan sesuatu dari Tuhan. Ya, tapi ikuti sebentar sore, jam 5 saya akan meneruskannya. Ya. Jadi pengulangan penting, ekspresi iman adalah pengulangan. Saudara terus ulangi. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya.